Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil aliyyil kabir, as-sami'il basir, alladzi khalaqa fasawwa, walladzi qaddara fahada. Huwa ilahuna wa huwa ma'buduna, wa kafina wa hadina. Huwal awwalu bil ibtida' wal akhiru bil intiha'. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika la wa la nidda la wa la mathila lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum binafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Fastami'u ila qawlihi ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, di hari yang Allah muliakan ini, di bulan yang Allah sucikan ini, di tempat yang Allah berkahi ini, khatib berwasiat kepada kaum muslimin semua sebuah wasiatut taqwa. Ittaqullah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala, jalankan segala perintah Allah, ikuti dan amalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang juga dilaksanakan serta dipraktikkan serta diamalkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah. Jauhkan perkara-perkara yang tidak ada tuntunannya, tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah, tidak pernah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena perbuatan-perbuatan yang mengada-ada dalam agama ini adalah perbuatan-perbuatan yang mardud. Ini adalah perbuatan bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Kaum muslimin, hari ini kita berada di zaman di mana zaman itu adalah zaman yang penuh dengan fitnah, zaman yang penuh dengan tantangan, zaman yang penuh dengan ujian kehidupan, ujian keimanan silih berganti menghadapi kita. Maka maudhu' tema khutbah kita, di manakah posisimu? Bersama siapakah engkau? Karena ini yang akan mempengaruhi nasib kita di akhirat nantinya. Sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mata as-sa'ah faqal ma a'dadta laha, qal la syai' illa inni uhibbullah wa rasulah. Faqala an-nabi al-mar'u ma'a man ahab. Wa fi riwayatin ukhra anta ma'a man ahbabta. Dan hadis yang semisalnya ibadallah, yang semakna dengan ini banyak. Bahkan Abu Nuaim pun mengatakan bahawa sampai 20 hadis yang berkenaan dengan hadis ini. Sebuah hadis yang singkat, akan tetapi inilah gambaran nasib kita di akhirat nantinya. Anna rajulan sa'alan nabiyya, seseorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mata sa'ah, kapan hari kiamat itu datang? Kapan tibanya hari kiamat? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjawabnya, karena Rasulullah tidak mengetahui kapan hari kiamat itu. Wa mal mas'ulu anhu a'lamu minas sa'il, dan tidaklah orang-orang
yang ditanya itu mengetahui daripada orang yang ditanya. Itulah jawaban ibadallah tatkala Jibril alaihi salam datang menemui Rasulullah tentang ditanyakan kapan hari kiamat. Maka laki-laki ini tatkala datang kepada Rasulullah menanyakan tentang hari kiamat, maka Nabi pun kembali bertanya kepadanya, ma'adatta laha, apa yang sudah engkau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat itu? Maka jawab laki-laki tadi, la syai', tidak ada yang aku persiapkan, illa inni uhibbullah, kecuali saya cinta kepada Allah, wa uhibbu Rasulullah, dan saya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jawab Nabi, al mar'u ma'a man ahab, engkau nantinya akan bersama orang yang engkau cintai. Engkau bersama orang yang engkau cintai. Seseorang akan bersama orang yang dia cintai. Maka Anas bin Malik tatkala mendengarkan jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana uhibbun nabi wa Abu Bakrin wa Umar wa arju an akuna ma'ahum. Saya mencintai Nabi, saya cinta dengan Abu Bakar, saya cinta dengan Umar, dan saya berharap bersama mereka nantinya di akhirat. Ibadallah, persoalan cinta, benci, loyalitas, dukungan yang kita berikan mempengaruhi kita nantinya di akhirat. Di mana tempat kita di akhirat? Maka tergantung kepada siapa kita labuhkan, kita datuhkan pilihan kita. Kecintaan kita kepada siapa? Maka Anas bin Malik, karena dia tahu ibadallah, maka dia mengatakan, aku cinta pada Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah pasti di surga. Aku mencintai Abu Bakar, Abu Bakar pun juga demikian. Umar juga demikian. Di mana tempat Umar nantinya? Di mana tempat Abu Bakar nantinya? Mereka adalah al-mubashshiruna bil jannah, yang diberi kabar gembira tentang masuk surganya mereka. Dan aku berharap bisa bersama mereka nantinya di akhirat. Maka kita jangan sampai salah memberikan cinta kita. Berikanlah cinta kita kepada mereka yang nasibnya sudah jelas di akhirat nantinya. Jatuhkan cinta kita kepada sahabat Nabi, karena para sahabat mereka adalah udul, mereka adalah siqah, mereka adalah orang-orang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang akan masuk ke dalam surga nantinya. Maka kita katakan, uhibbu Abu Bakrin, saya cinta Abu Bakar, uhibbu Umar, uhibbu Abdurrahman bin Auf, uhibbu Sa'ad bin Abi Waqqas, dan segala macamnya. Saya cinta dengan para sahabat Nabi karena nasib mereka sudah jelas. Jangan kita memberikan cinta kita, menjatuhkan pilihan kita kepada mereka-mereka yang ketika di akhirat nanti tidak jelas di mana mereka duduknya. Jangan berikan kepada ahli maksiat yang sudah terang-terangan bermaksiat. Jangan berikan kepada mereka-mereka yang menistakan agama ini. Jangan berikan loyalitas kita kepada orang-orang kafir yang mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi berikanlah cinta kita kepada mereka-mereka yang akan memberikan maslahat nanti kepada kita. Cinta kita kepada Nabi kita, karena Nabi kita sayang kepada kita. Jangan kita jatuhkan cinta kita kepada orang yang ternyata tidak kenal dengan kita, tidak peduli kita nantinya. Bayangkan ibadallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cintanya kepada kita luar biasa. Cintanya kepada kita luar biasa. Maka seseorang tidak akan pernah merasakan manisnya iman sebelum Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selainnya. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selainnya.
Ibadallah, Imam Hasan Al-Basri pernah berkata, wahai anak Adam, janganlah kalian tertipu dengan perkataan seseorang bersama dengan orang yang dia cintai nanti di akhirat. Karena orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka cinta Nabi mereka, yuhibbuna anbiya'ahum walaisu ma'ahum. Mereka cinta dengan Nabi mereka, akan tetapi mereka tidak bersama Nabi mereka. Kenapa demikian ya Allah? Kenapa? Ketika seseorang mengatakan dia cinta kepada seseorang, maka tidak lepas keadaannya salah satu dari tiga keadaan. Keadaan yang pertama, muwafiqan likulli af'alihi wa ahwalihi fala syakka annahu minhu. Seseorang yang katanya cinta kepada sesuatu, kepada seseorang, maka dia akan sama, sepakat, sejalan dengan yang dia cintai tadi. Dia cinta kepada Rasulullah, maka bagaimana perbuatan Rasulullah sehari-hari? Bagaimana ucapan Rasulullah sehari-hari? Bagaimana keadaan Rasulullah sehari-hari? Maka dia akan menirunya. Karena ibadallah, al-mutasyabih biqaum fa innahum minhum. Seseorang yang dia itu berusaha sama dengan orang yang dicontohnya, dengan kaum yang ditirunya, maka dia bahagian dari kelompok tersebut. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan kaum tersebut. Maka Zunnun Al-Misri rahimahullah mengatakan, di antara tanda cintanya seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia mutaba'atun likulli af'alihi wa ahwalihi, maka dia serupa, berusaha mengikuti bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni. Katakanlah, jikalau engkau mengatakan aku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ibadallah, ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, orang yang katanya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada agamanya, dia tidak menyerupai satu pun dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia katanya cinta, tapi dia tidak mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang ini bukan dikatakan muhib, bukan dianggap sebagai orang yang mencintai, akan tetapi orang ini dianggap sebagai orang yang mengaku-ngaku cinta. Mudda'il muhib, dia hanya menipu orang saja. Ucapannya hanya di lisan saja, tetapi kecintaannya tidak sampai ke dalam hatinya. Maka ibadallah, Imam Hasan Al-Basri mengatakan, engkau cinta dan mengatakan engkau menyukai orang-orang yang soleh, akan tetapi engkau lari dari amalan mereka. Dan engkau katanya benci dengan segala bentuk kemaksiatan, ma'annaka ahaduhum, sedangkan engkau adalah pelaku kemaksiatan tersebut. Engkau adalah bagian dari mereka. Katanya benci dengan kemaksiatan, benci dengan kemungkaran, tetapi dia ibadallah justru sebagai orang yang melakukan kemaksiatan tersebut. Kita lihat sekarang ini orang mengaku-ngaku cinta Islam. Ada orang yang mengaku cinta Al-Quran, ada orang yang mengaku cinta kepada agamanya, ada orang yang mengaku cinta Rasulullah, cinta kepada semua apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi dia tidak mengikutinya. Maka ini bukanlah orang yang cinta. Ada orang-orang ibadah Allah katanya cinta kepada nabinya,
akan tetapi sunnah nabinya dicela. Sudahlah tidak melaksanakan, sudahlah tidak mengamalkan, maka dia mencela orang yang mengamalkan. Ada orang yang katanya cinta dengan ulama, tetapi ulama didiskriminasi, ulama dia penjarakan, ulama dia fitnah. Orang-orang baik dikatakan orang-orang sesat, orang-orang baik ditakut-takuti, dipersempit kehidupannya. Katanya cinta dengan Islam, tetapi agama Islam ini direndahkannya. Maka orang-orang seperti ini ibadah Allah adalah orang-orang yang mereka itu adalah menipu manusia. Fudail bin Iyad suatu ketika terkejut dan bertanya kepada orang yang mengatakan dia cinta dengan orang-orang soleh dan mereka berharap untuk tinggal di surga nantinya. Maka Fudail mengatakan, turidu an taskunal firdaus ma'al nabiyyin wassalihin wasyuhada. Engkau mengatakan engkau ingin tinggal di surga bersama para orang-orang soleh, bersama para nabi, bersama orang-orang yang mati syahid. Bi ayyi amalin amiltah, apa amalan yang sudah engkau lakukan untuk masuk ke dalam surga tadi? Wa bi ayyi syahwatin taraktah, dan apa syahwat dosa-dosa yang sudah engkau tinggalkan? Maka apa yang dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri tadi ibadallah, dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, bahwa yang dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri bahwa orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, katanya mereka cinta dengan nabi mereka, akan tetapi mereka tidak bersama nabi mereka nantinya. Nabinya masuk surga tapi mereka masuk ke dalam neraka. Karena apa? Karena cinta mereka itu hanya ucapan saja, hanya ucapan saja, akan tetapi banyak perbuatan-perbuatan mereka yang justru menistakan nama nabi mereka sendiri. Coba lihat betapa kurang ajarnya orang-orang Yahudi dengan Allah Subhanahu wa taala sendiri pun juga berkata kasar. Mereka mengatakan sesungguhnya Allah itu fakir, sedangkan kami adalah orang yang kaya. Mereka mengatakan bahwa tangan Allah Subhanahu wa taala itu terbelenggu. Mereka mengatakan bahwa Allah memiliki anak. Ini sifat kurang ajar mereka. Inilah yang menyebabkan ibadallah mereka itu tidak bersama dengan nabi mereka. Lalu kelompok yang ketiga ibadallah, yaitu kelompok yang mereka itu katanya cinta, akan tetapi separuh dari amalan nabi, separuh dari sunnah ini mereka kerjakan, separuh dari syariat ini mereka lakukan, laksanakan, akan tetapi separuhnya lagi enggak. Bagaimana orang seperti ini? Hanya separuh-separuh, tidak semuanya. Maka orang ini ibadallah, dia keadaannya bisa posisi yang pertama, dia tidak mengamalkannya karena benci dengan hal itu, maka ini tidak dikatakan sebagai orang yang cinta kepada nabinya, cinta kepada agamanya. Benci dia. Kenapa dia tidak mau berjihad? Karena dia benci dengan jihad. Kenapa dia tidak mau menegakkan syariat di negerinya? Karena dia tidak mau diatur berdasarkan syariat. Kenapa dia tidak mau melakukan keadilan di negerinya? Karena dia tidak menyukai keadilan. Benci dia ibadallah, maka itu bukan tanda dia orang yang cinta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang benci dengan sunnahku, maka bukanlah bahagian dari umatku. Kemudian keadaan yang kedua, bisa jadi dia tidak melaksanakan semua dari perintah ajaran agama ini. Ada ajaran yang dia tinggalkan, ada mungkin sunnah yang tidak dilakukannya, akan tetapi bukan dalam posisi dia membenci sunnah tadi, akan tetapi dia tidak mampu, dia belum siap. Maka orang seperti ini
tetap dianggap sebagai orang yang cinta dengan syariat tadi, asalkan dia tidak mencela, asalkan dia tidak memutarbalikkan fakta. Kenapa dia tidak berjihad? Saya belum sanggup. Jihad adalah ajaran agama Islam yang paling tinggi, akan tetapi saya belum mampu untuk melakukannya. Seseorang perempuan misalnya, dia belum siap dipoligami. Dia belum siap dipoligami. Karena apa? Karena dia belum mampu, belum siap. Maka orang yang seperti ini, kalau dia tidak membenci syariat tadi, akan tetapi dia belum mampu untuk melaksanakannya, maka dia dihitung sebagai orang yang cinta kepada syariat ini. Berbeda ibadah Allah. Kalau dia marah misalnya, seorang perempuan misalnya, suami kawannya yang menikah lagi, dia marah. Kawan suaminya yang menikah lagi, dia marah. Maka ini ibadah Allah adalah orang yang benci dengan syariat. Berbeda kalau seandainya suaminya yang poligami kemudian dia belum siap, itu tandanya ibadah Allah, tandanya dia belum mampu. La yukallifullahu nafsan illa wasaha. Suatu ketika Nabi ditanya oleh Abu Dzar, "Ya Rasulullah, ada sekelompok orang katanya suka dengan suatu kaum, akan tetapi tidak mampu melaksanakan apa yang dilakukan oleh kaum tadi." Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Engkau atau orang itu dia bersama dengan yang dicintainya, walaupun dia belum bisa melaksanakan apa yang dilakukan oleh orang-orang soleh tadi. Ibadah Allah, tumbuhkan rasa di dalam diri kita sebuah keinginan untuk melaksanakan semua ajaran agama ini. Apabila kita tidak sanggup, maka jangan mencela. Apabila kita tidak sanggup, jangan memutarbalikkan fakta. Jangan kita menyesatkan manusia. Bagi mereka yang memiliki ilmu, ajarkanlah dan tunjukkanlah kebenaran, dan jangan sembunyikan kebenaran. Jangan putarbalikkan kebenaran. Jangan kita banyak berkilah. Kalau seandainya kita tidak sanggup, katakan tidak sanggup. Jangan dikatakan, oh itu bukanlah urusan syariat. Itu tidak mesti harus dilakukan. Ibadah Allah, tentukan nasib kita, maka cintailah orang-orang yang akan memberikan manfaat kepada kita. Ibadah Allah, jelaslah bagi kita cinta itu mempengaruhi dan menentukan nasib kita di akhirat nantinya. Maka kita tentukan di mana kita, fi ayyi khandaqin taqif, di mana posisimu, di mana posisi kita. Apakah kita bersama mereka-mereka orang yang menegakkan syariat? Apakah kita bersama mereka orang yang menegakkan sunnah? Atau justru kita bersama orang-orang yang menegakkan hukum-hukum sekuler? Bersama mereka-mereka yang ingin menghidupkan komunis? Bersama mereka-mereka yang berekonomikan kapitalis? Atau kita bersama orang-orang yang mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak ada tuntunan di dalam syariat ini? Tentukan tempat kita, tentukan bersama siapa kita, dan jangan kita hanya ucapan kita saja, karena kita sudah membohongi orang lain, sudah berusaha membohongi Allah Subhanahu wa taala, menipu. Berhati-hati ibadah Allah. Jangan asal memberikan loyalitas. Tentukan loyal kita kepada siapa. Tentukan rasa benci kita kepada siapa. Siapa yang kita benci? Yang kita benci adalah orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Siapa yang kita benci? Mereka-mereka yang berusaha menghalangi sunnah tegak di negerinya. Tentukan tempat kita, ibadah Allah. Bersama siapa kita. Jangan kita menganggap bahwa posisi kita yang berkawan dengan orang-orang yang tidak benar, orang-orang yang mencela agama ini adalah posisi biasa saja. Lihatlah, tatkala orang-orang di surga bertanya kepada orang yang ada di neraka, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqar?
apa yang menyebabkan kalian masuk neraka Saqar? Maka mereka mengatakan bahwa kami tidak pernah solat. Lalu kemudian apa ibadallah? Wa kunna nakhudu ma'al khaidin, dan kami ketika dunia dulu bergaul, berkawan, duduk bersama orang-orang yang mereka mencela agama ini. Maka mereka-mereka yang memberikan loyalitas, pembelaan kepada orang-orang yang memusuhi Islam, orang-orang yang menjelek-jelekkan agama Islam, maka mereka akan masuk ke dalam neraka Saqar nantinya. Na'udzubillahi min zalik. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.